Masuk ke dalam teks 5 spasi dari margin karena 3 spasi pada akhir kutipan diberi nomor catatan kaki. Contoh dalam pada bahasa Indonesia disebutkan bahwa ragam bahasa standar memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah atau aturan yang tepat. Baku atau standar tidak dapat berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, saya Muhammad Hajar Laswar. Sebelah saya di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kutipan dan rujukan. Salinan kalimat paragraf atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun media elektronik. Proses pengambilan gagasan itu disebut kutipan. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya seperti sumber yang kita ambil tersebut. Lanjut. A. Untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. B. Sebagai landasan teori. C. Menguat pendapat penulis. D. Penjelasan suatu uraian. E. Bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. E. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. G. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. C. G. Mensehat, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. I. Meningkatkan estetika penulisan. D. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi. Dan K. Memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Lanjut. A. Penulisan pertimbangan bahwa kutipan itu perlu. B. Menulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. C. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. D. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. E. Penulisan mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Lanjut. Kutipan langsung kurang dari 5 baris, ditulis berintegrasi ke dalam teks, spasi sama, margin sama, diapit tanda petik, dan pada akhir kutipan diberi nomor untuk catatan kaki. Contoh, dalam pedoman ejaan yang disempurnakan disebut bahwa tanda petik unsur pinjaman yang mengucapkan dan menuliskan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Tanda petik. Dedi Sugono, penanggung jawab pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, Kurung Jakarta Pusat, Departemen Pendidikan Nasional 2004 berkurung. Kutipan langsung 15 kata ditulis terpisah dari teks spasi rapat dalam kurung satu spasi, margin kiri. Menyadur, mengambil ide dari suatu sumber dan menurutkannya penulisan diintegrasikan ke dalam teks, tidak diapit tanda petik, spasi sama dengan teks dan tidak mengubah isi atau ide penulis asli.
bertolak naskah asli, tetapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi, langsung kepada inti bahasa yang terkait dengan masalah yang hendak dibicarakan. Artikel dan makalah pendek, kurang dari guru yang tidak menggunakan catatan kaki dan menggunakan data pustaka dalam teks. Data pustaka dapat ditempatkan pada awal kutipan dan dapat pula pada akhir kutipan. Data pustaka yang dituliskan yaitu pencipta ide, penulis, buku, nama buku, tahun, dan halaman. Data pustaka pada awal kutipan. Explainer dalam mengidentifikasi kecerdasan atau pribadi berdasarkan keterampilan inisial dalam mengorganisasi kelompok, mencegah konflik dalam memberikan pemahaman, mengungkapkan perasaan dan komprehensif secara tepat. B. Data pustaka pada kutipan kecerdasan antar pribadi atau kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja bahu-membahu dengan mereka. Sedangkan kecerdasan antar pribadi adalah kemampuan yang mengerti tetapi terarah ke dalam diri sendiri, meneliti dan mengacu pada diri sendiri, serta kemampuan menggunakan model untuk menempuh kehidupan yang efektif. Catatan, setiap sumber data pustaka baik dalam teks maupun catatan kaki. Selain disebut sumbernya dalam teks, harus dicantumkan pula dalam bibliografi data pustaka pada akhir karangan. Catatan dilakukan dengan mencantumkan pemarkah angka Arab di akhir setiap kutipan. Angka Arab tersebut mengacu kepada catatan yang berisi informasi dari sumber kutipan. Angka itu diletakkan langsung di akhir kutipan dan terletak dengan spasi ke atas. Ada dua cara penempatan catatan, dapat ditempatkan di bawah halaman yang sama dengan nomor pemarkah yang disebut catatan kaki footnotes. Catatan dapat pula ditempatkan pada akhir setiap bab atau sebuah tulisan dan disebut catatan belakang endnotes. Fungsi catatan kaki dan catatan belakang untuk melindungi pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran yang dilakukan oleh penulis lain, untuk referensi atau untuk menyatakan timbal balik kepada penulis yang teksnya digunakan sebagai bahan kutipan, untuk menyampaikan keterangan tambahan yang dibutuhkan namun tidak berkaitan langsung dengan karya ilmiah yang ditulis, dan untuk merujuk pada bagian lain dari karya ilmiah. Menulisnya diawali dengan penulisan nama diri diikuti nama keluarga. 2. Judul karya tulis yang dicetak miring dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama kecuali kata sambung dan kata depan. 3. Data publikasi seperti nama tempat dalam kurung kota, koma, dan tahun penerbitan yang diletakkan di antara tanda kurung, dan nomor halaman yang diletakkan di luar tanda kurung. Contoh dalam kurung Jakarta Jabatan 1967 sampai 4. Untuk kutipan dari buku berjilid atau dari jumlah majalah ilmiah nomor jilid menggunakan angka Romawi atau angka Arab, diikuti dengan data publikasi dalam kurung kota dan diakhiri nomor halaman yang digunakan angka Arab. Contoh MSI 1 dalam kurung April 1963 kurung 27 sampai 30. Contoh sistem catatan diambil dari April
Januari 1998. 1A Parasuraman Martin Retian S. Ke 2. Jika dalam sistem catatan terjadi perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, gunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk pada sumber pertama. Lanjut. Sistem pencantuman sumber kutipan dengan format bila dan apa disebut juga format output AD atau output dan pakai. Format ini mencantumkan sumber kutipan langsung pada teks. Sumber kutipan tersebut terdiri atas nama keluarga penulis, tahun terbitan, buku, dan halaman tempat kutipan itu berasal. Berasal. Lanjut. Unsur-unsur yang dicantumkan dalam penulisan versi internet: 1. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama, keluarga. 2. Dari tulisan ditulis sendiri, italics. 3. Dengan publikasi berisi protokol dan alamat. 4. Tanggal, pesan atau waktu akses dilakukan. Oke. Langsung itu aja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Contoh referensi dari internet Ayana Pascarina 2005 meningkatkan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan diakses pada tanggal 19 Agustus 2015. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam